Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Ermiza Ministry. So today kita akan sambung pembacaan kita di dalam buku Encounter Series 1 Christ the Way untuk hari yang ke-46. So tanya kepada anda yang sudah beserta dengan saya selama 46 hari. So semoga berkat Tuhan sentiasa bersama dengan anda. So sebelum kita mula, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertempatan di kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami sepanjang hari ini, dan pada saat ini kami sekali lagi ingin meneruskan pembacaan firman Engkau di dalam buku Encounter Series Desire of Ages pada hari ini. Tuhan, biarlah berkat Engkau senantiasa bersama dengan kami, berikan kami hikmat untuk memahami setiap satu yang kami bacakan, sebutkan di dalam buku ini. Tuhan, ampunkan segala dosa pelanggaran kami Tuhan. Semuanya saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. So, jom kita mulakan pembacaan kita hari ini di dalam buku Encounter Series 1 Christ the Way untuk Desire of Ages nomor 127 hingga 131. Yesus mendapat kemenangan atas pencobaan kedua, dan kini setan menyatakan diri dalam tabiatnya yang sebenar. Akan tetapi, ia tidak kelihatan seperti sesuatu momok raksasa yang mengerikan, dengan kaki-kaki yang terbelah dan sayap kelawar. Ia seorang malaikat yang berkuasa. Meskipun sudah jatuh, ia mengaku dirinya pemimpin pemberontakan dan dewa dunia ini. Setelah membawa Yesus ke atas sebuah gunung yang tinggi, setan membuat kerajaan-kerajaan dunia ini dalam segenap kemuliaannya, lalu di hadapannya seperti panorama. Cahaya matahari bersinar ke atas kota-kota yang berisi kendi-kendi, istana-istana batu kualam, ladang-ladang yang subur dan kebun-kebun anggur yang penuh dengan buah. Bekas-bekas kejahatan disembunyikan. Mata Yesus yang tadinya disambut oleh kegelapan dan kesunyian kini memandang kepada suatu pemandangan yang tidak terberikan eloknya dan kemakmurannya. Kemudian terdengarlah suara penggoda itu, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Lihat betapa liciknya setan menggoda Tuhan ketika itu, betapa kuatnya pencobaan setan kepada Tuhan pada Yesus Kristus pada ketika itu, ya. Tugas Kristus dapat ditunaikan hanya dengan penderitaan. Di hadapannya adalah suatu kehidupan yang penuh duka cita, kesukaran, dan perjuangan, serta kematian yang hina. Dia mesti menanggung segala dosa dunia. Dia mesti menanggung perpisahan dan kasih Bapanya. Kini setan menawarkan untuk menyerahkan kuasa yang telah direbutnya itu. Kristus mungkin dapat melepaskan dirinya dari masa depan yang mengerikan itu oleh mengakui kedaulatan setan. Tetapi berbuat demikian berarti menyerahkan kemenangan dalam pergumulan besar itu. Dalam berusaha hendak meninggikan dirinya sendiri di atas anak Allah, setan telah berdosa di syurga. Sekiranya ia menang sekarang, maka itu akan berarti kemenangan di pihak pemberontakan. Ketika setan mengatakan kepada Kristus, kerajaan dan kemuliaan dunia ini sudah diserahkan kepadaku, dan aku memberikan dia kepada barang siapa yang kukehendaki. Ia mengatakan apa yang benar hanya sebahagian sahaja, dan hal itu dikatakannya untuk melaksanakan maksud penipuannya. Kerajaan setan ialah yang dikatakan untuk melaksanakan. Kerajaan setan ialah yang dirampas dari Adam. Tetapi Adam mewakili Khalid. Adam bukannya memerintah dengan merdeka. Bumi adalah milik Allah, dan ia telah menyerahkan segala sesuatu kepada anaknya. Adam harus memerintah di bawah kekuasaan Kristus. Ketika Adam menyerahkan kedaulatannya ke dalam tangan setan, Kristus masih juga raja yang berdaulat.
Demikianlah Tuhan telah bersabda kepada Raja Nebukadnezar yang maha tinggi kuasa atas kerajaan manusia, dan memberikan kepada siapa yang mengkehendakinya. Daniel 4 ayat 17 mengatakan seperti itu. Setan dapat menjalankan kekuasaan yang direbutnya itu hanya kalau Allah mengizinkannya. Ketika penggoda itu menawarkan kepada Kristus kerajaan dan kemuliaan dunia ini, ia sedang menganjurkan supaya Kristus menyerahkan hak raja yang sesungguhnya atau dunia ini serta berkerajaan di bawah setan. Justru inilah kerajaan yang di atasnya segenap harapan bangsa Yahudi bertumpu. Mereka menginginkan kerajaan dunia ini. Sekiranya Kristus berkenan menawarkan kepada mereka sesuatu kerajaan yang demikian, maka mereka tahu akan menerima dia dengan kesukaan. Akan tetapi kutuk dosa dengan segala malapetaka terletak di atas kerajaan itu. Kristus mengatakan kepada penggoda itu, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sahajalah engkau berbakti." Oleh Dia yang telah memberontak di surga, kerajaan-kerajaan dunia ini ditawarkan kepada Kristus untuk membeli penghormatannya kepada asas-asas kejahatan, tetapi Ia tidak mahu dibeli. Ia telah datang untuk mendirikan suatu kebenaran dan Ia tidak mahu membatalkan maksudnya itu. Dengan percobaan itu juga setan menghampiri manusia, dan dalam hal ini lah ia dapat mendapat sukses yang lebih baik daripada Kristus. Kepada manusia ditawarkannya kerajaan dunia ini dengan syarat bahwa mereka mahu mengakui kedaulatannya. Ia menuntut supaya mereka mengorbankan kejujuran, mengabaikan angan-angan hati, memanjakan sifat, mementingkan diri. Kristus menyuruh mereka mencari lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tetapi setan berjalan di samping mereka dan berkata, "Apapun yang mungkin benar tetapi hidup yang kekal. Supaya mendapat sukses di dunia ini, engkau mesti berbakti kepadaku. Aku memegang kesejahteraanmu pada tanganku. Aku dapat memberikan kepadamu kekayaan, kesenangan, kehormatan, dan kebahagiaan. Dengarkanlah nasihatku, janganlah biarkan dirimu dihanyutkan oleh fahaman yang ganjil tentang kejujuran dan pengorbanan diri. Aku akan mempersiapkan jalan di hadapanmu." Demikianlah banyak sekali orang yang tertipu. Mereka mau hidup untuk melayani diri sendiri, dan setan merasa puas sementara ia memikat mereka dengan harapan kerajaan duniawi. Ia memperoleh kekuasaan atas jiwa, tetapi ditawarkannya apa yang bukan haknya untuk memberikan dan yang segera akan dirampas dari mereka. Sebagai balasan, ia menipu mereka dari hak mereka atas warisan segala anak Allah. Setan telah mempersoalkan apakah Yesus anak Allah adanya. Ketika ia diusir cepat-cepat dari surga, ia telah beroleh bukti yang tidak dapat dibantahnya. Keilahian memancar melalui kemanusiaan yang menderita. Setan tidak mempunyai kuasa untuk melawan perintah itu. Dengan perasaan pedih dan marah kerana direndahkan, terpaksa ia mengundur diri dari hadirat penebus dunia itu. Kemenangan Kristus seumpama adanya sama seperti kegagalan Adam dahulu kala pun seumpama. Demikianlah kita dapat melawan pencobaan dan memaksa setan mengundurkan diri dari kita. Yesus mendapat kemenangan oleh penyerahan dan iman pada Allah, dan oleh Rasul ia berkata kepada kita, "Kerana itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu." Yakobus 4 ayat 7 hingga 8. Kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri dari kuasa penggoda itu. Ia telah mengalahkan manusia, dan apabila kita berusaha hendak berdiri dengan kekuatan kita sendiri, kita pun akan menjadi mangsa bagi segala penyiasatannya. Tetapi nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Amsal 18 ayat 10. Setan gementar dan melarikan diri dari jiwa yang terlemah sekalipun, yang mencari perlindungan dalam nama yang berkuasa itu. Setelah musuh itu mengundurkan diri, Yesus rebah ke tanah dalam keadaan tidak berdaya.
dengan kepucatan maut pada wajahnya. Malaikat-malaikat surga telah memperhatikan pertempuran itu, melihat panglima mereka yang tercinta itu saat ia menderita kesengsaraan yang tidak terperikan untuk mengadakan suatu jalan kelepasan bagi kita. Ia telah menanggung ujian itu yang lebih besar dari ujian yang pernah kita tanggung. Malaikat-malaikat itu melayani anak Allah sementara ia terbaring seperti seorang yang hendak mati. Ia dikuatkan dengan makanan, dihiburkan dengan kabar kasih Bapanya dan kepastian bahwa segenap surga bersorak-sorak atas kemenangannya itu. Sesudah merasa segar kembali, ia menunjukkan belas kasihan kepada manusia. Lalu ia maju terus untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah dimulainya itu. Ia tidak akan berhenti hingga musuh itu kalah dan umat manusia yang telah jatuh ke dalam dosa itu ditebus. Harga penebusan kita itu tidak akan disadari sampai orang-orang tebusan itu kelak berdiri dengan penebus di hadapan takhta Allah. Pada hari itu kelak ketika segala kemuliaan rumah yang kekal itu memancar ke dalam panca indera kita terpesona itu, kita pun akan mengingat bahwa Yesus telah meninggalkan semuanya untuk kepentingan kita, bahwa ia bukan sahaja meninggalkan istana surga, melainkan mengambil risiko kegagalan dan kematian yang kekal untuk menebus kita. Pada masa itu kelak kita pun akan meletakkan semua mahkota kita di kakinya serta menyanyikan nyanyian anak domba yang disembelih itu, layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Wahyu 5 ayat 12. So, sampai di sini saja pembacaan kita pada hari ini. Bagaimana Yesus sangat memberi inspirasi kepada kita, di mana dia punya pencobaan itu bukan satu pencobaan yang kecil, tetapi melibatkan di mana dia hampir mati. Dia hampir mati sebab kelaparan, kepucatan, tapi dia mampu untuk melawan dosa-dosa, dia mampu untuk melawan pencobaan daripada setan. So begitulah juga Tuhan ingin kita melawan segala pencobaan yang datang kepada kita pada akhir zaman ini. So mari kita terus dikuatkan oleh firman Tuhan pada hari ini, dan saya akhiri kita punya pembacaan hari ini dengan doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami sangat diberkati dengan pelajaran ataupun dengan pembacaan pada hari ini Tuhan. Kami melihat betapa Engkau setianya Engkau dengan Allah Bapa, betapa Engkau berusaha bersungguh-sungguh untuk menjadi teladan yang terbaik, teladan yang paling sempurna di dalam dunia ini Tuhan. Dan Engkau telah membuktikan walaupun Engkau manusia biasa, diturunkan sebagai menyerupai manusia biasa dan hidup seperti manusia biasa yang tidak mempunyai kuasa sendiri di dalam tubuh, tapi kami percaya Engkau sudah membuktikan bahwa kami juga sebagai manusia biasa mampu melakukan hal yang sama, di mana kami juga harus menentang segala sesuatu pencobaan setan. Walaupun kami hampir mati ataupun kami mati sekalipun, kami juga harus setia seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan atas contoh dan teladan terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi teladan yang sempurna buat kami. Dan pada saat ini saya secara pribadi turut berusaha untuk menjadi yang sempurna seperti Engkau. Berkati setiap satu kami yang mendengar pembacaan hari ini Tuhan, agar kami juga terus berusaha untuk menjadi sempurna seperti Engkau, yang terus menolak dan berani untuk mengatakan tidak kepada segala sesuatu pencobaan ataupun godaan-godaan daripada setan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mohon sumber kekuatan daripada Engkau. Kami mohon agar kami mendapat Roh Kudus Engkau untuk terus kuat, kokoh dalam perdarahan kami dalam dunia yang berdosa ini sehari-hari. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mendengar doa ini. Pada saat ini saya berdoa dengan hati yang rendah, iman yang percaya, dalam nama Bapa Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami semua. Amin. So, sampai di sini saja pembacaan kita pada hari ini. Saya jumpa lagi di pembacaan kita esok. So stay tuned. Bye. Tuhan memberkati.